Shalom, sahabat GKPS TV. Kembali bersama saya Josephine Sianipar. Pada hari ini, kita akan berbincang dengan salah satu pendeta senior GKPS. Nama saya adalah Pendeta Jackson Saragi. Lahir di Medan, tanggal 24 Februari 1961. Profesi saya sekarang adalah pendeta GKPS. Dan terakhir, Preses Distrik 6. Dan sekarang memasuki MPP, masa persiapan pensiun. Bapak Pendeta, sudah berapa lama melayani sebagai pendeta di GKPS? Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya sampaikan dulu satu upasa. Jumani parhanopan, panjururani asimun. Horasma hitahaganupan, terlebih hanami nasiol pensiun. Horasma taganupan. Saya sudah melayani lebih kurang 30 tahun lamanya. Ditambah 2 tahun masa vikariat. Ya, Bapak Pendeta, dari segala pilihan karir yang ada, mengapa pada akhirnya memilih menjadi pendeta? Memilih pendeta sudah menjadi panggilan bagi saya sejak kecil, sejak sekolah minggu. Saya bangga kepada guru-guru sekolah minggu saya yang pada waktu itu luar biasa mengajar. Saya menjadi murid sekolah minggu di sektor Seputih, GKPS Hang Tuah. Pada waktu itu kami belajar bukan di gereja, tetapi di satu rumah jemaat di Jalan Darussalam atau Ayahanda, Medan. Dan disitulah saya digembleng dengan ajaran-ajaran kekristenan yang kena mengena bagi saya. Dan banyak pernyataan-pernyataan yang melekat dalam pikiran saya sampai saat ini. Salah satu yakni dikatakan bahwa berjudi itu adalah dosa, masuk neraka. Akhirnya saya tidak mau bermain judi. Karena pada waktu itu marak perjudian. Baik ya judi anak-anak, main kartu, joker, ada lagi satu lagi main ludo, dan juga ada toto, yaitu suatu permainan angka yang resmi dari pemerintah. Sehingga bagi saya segala sesuatu, termasuk permainan-permainan yang memakai taruhan, itu sudah judi dan itulah dosa. Dan lama sekali saya tidak pernah berjudi ataupun saya tidak pernah melakukan judi karena saya anggap itu adalah memang dosa. Hingga saat ini pun saya tidak pernah tahu bagaimana cara main kartu, main joker, karena sudah terbesit dalam benak saya bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, dosa dan kejahatan. Begitulah pernyataan-pernyataan guru sekolah minggu yang luar biasa menyampaikan firman-Nya, kena mengena bagi anak sekolah minggu. Dan kemudian saya juga sering dibawa oleh orang tua ke gereja. Dan saya mengikuti kebaktian dan saya merasakan kehadiran Tuhan. Kebaktian begitu hikmat. Ketika itu yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Samuel Purba. Saya selalu
melihat segala gerak-geriknya, ucapannya, vokalnya, hingga akhir kebaktian. Dan saya tidak tahu bagaimana terbesit dalam hati saya untuk bercita-cita menjadi seorang pendeta. Dan itu saya genapi dengan memasuki sekolah teologi tamat SMA. Dan akhirnya saya bisa lulus dan menjadi pendeta melayani di GKPS. Dan itulah awal mulanya Tuhan memanggil saya dengan caranya yang tersendiri. Ya, Bapak Pendeta, dalam perjalanan sebagai pendeta, pastinya banyak lika-liku dan juga suka duka. Apa yang menjadi penopang bagi Bapak Pendeta dalam menjalani pelayanannya? Hal yang menopang saya dalam tugas pelayanan selama ini hanya satu, yaitu Roh Kudus. Dalam setiap pelayanan saya selalu berdoa supaya Roh Kudus menyertai saya. Dan suatu kebiasaan sejak saya kecil, setiap bangun pagi saya berdoa. Dan ketika saya berkeluarga, setiap pagi diadakan saat teduh. Ketika juga anak-anak sudah ada, selama 30 tahun, selama saya berkeluarga hingga saat ini, saat teduh tetap kami jalankan. Dan inilah yang menopang kekuatan semangat bagi saya dan penuh pengharapan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pelayan di jemaat Tuhan, yaitu kekuatan dari Tuhan saja. Dan saya selalu mengandalkan kehadiran Tuhan. Dan ayat yang saya sukai dan saya pegang adalah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haganuk do tarhorjanau, maritun ia mempergugoyau. Dan inilah menjadi kekuatan bagi saya dalam menjalankan tugas saya. Dan saya tidak pernah takut. Dan ketika saya menjadi pendeta, hal yang pertama saya katakan kepada istri saya, supaya jangan bekerja, ikut melayani saya. Lalu istri saya mengatakan, bagaimana nanti menopang keuangan? Ada Tuhan. Sehingga istri saya meninggalkan profesinya sebagai seorang guru. Bukan berarti kita tidak memerlukan guru. Tetapi itulah keyakinan saya, bahwa Tuhan tidak mempermalukan hambanya. Hingga saat ini semuanya dicukupkan buat saya sebagai hamba Tuhan. Anak saya 4, semuanya dapat bersekolah. Bukan karena kekuatan saya, tetapi atas anugerah Tuhan. Tuhan mengatur semuanya, sehingga semuanya cukup. Anak-anak lulus semuanya perguruan tinggi, dan tidak ada yang tidak dapat kita terima dalam kehidupan kita, asal kita bersandar kepada Tuhan, asal kita berpegang teguh kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan sampai sekarang berkarya. Tuhan sampai sekarang memperdulikan umatnya, hambanya, asalkan dia mau berserah kepada Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Pendeta, menjelang memasuki masa pensiun, bagaimana perasaan Bapak Pendeta? Apakah ada perasaan khawatir atau justru sukacita, mengingat mungkin masa pensiun ini kan menjadi satu tahap yang baru nih dalam kehidupan Bapak Pendeta? Menjelang memasuki pensiun ini, saya tetap semangat dan tidak ada rasa khawatir dan takut. Karena saya percaya Tuhan tetap berkarya. Tuhan tetap menjaga, memelihara umatnya, terlebih hambanya.
Jadi memasuki pensiun bagi saya adalah suatu ucapan syukur bahwa saya bisa menyelesaikan tugas saya secara institusi, dan juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan bagi saya dan dapat menikmati masa-masa pensiun. Jadi masa pensiun adalah masa yang indah, bukan masa yang ditakutkan atau masa-masa penuh dengan kekhawatiran. Bahwa masa pensiun adalah suatu kesimpulan bahwa Tuhan sudah menjaga, memelihara kita sampai kita tua. Itu adalah luar biasa. Dan itu adalah puncak kesimpulan bagi kehidupan kita. Bahwa kita sudah menikmati banyak hal-hal, tanda-tanda ajaib di dalam hidup kita. Ya, Bapak Pendeta, apakah ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada jemaat GKPS? Hal yang perlu saya sampaikan kepada jemaat, khususnya GKPS, hanya satu, yaitu teguh di dalam iman. 1 Korintus 16 ayat 13 mengatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ini penting. Kalau kita sudah kuat dan teguh dalam iman, segala sesuatunya dapat kita jalankan dengan baik dan akan berakhir dengan sukacita. Berteguh dalam iman akan menghalau segala kekhawatiran, kekacauan, pertikaian yang berujung kepada perpecahan. Jemaat yang teguh dalam iman akan berdiri teguh dan bersinar, bercahaya, dan menjadi garam dan terang dunia. Bapak Pendeta, dalam perjalanan melayani sebagai pendeta, apakah ada lagu favorit atau ayat favorit mungkin yang bisa dibagikan juga buat kita? Lagu pujian yang saya sukai, menjadi favorit bagi saya, yaitu Doding Haleluya nomor 117. Pita Yesus hubain hasoman. Dan juga ayat favorit bagi saya, yaitu Filipi 4 ayat 13. Yesaya 55 ayat 8 hingga 9. Dan satu lagi Matius 6 ayat 33. Ya, Bapak Pendeta, apakah mungkin Bapak Pendeta juga ingin mendorong orang lain untuk melayani seperti Anda, mungkin menjadi pendeta atau penginjil di GKPS mungkin? Saya tidak mendorong orang lain seperti saya, tetapi saya mendorong orang lain seperti Yesus. Yesuslah contoh teladan bagi kita. Sebagaimana tertera dalam Filipi 2, Yesus yang mau mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya untuk keselamatan kita. Dan dia mau menjadi hamba dan mati di kayu salib untuk kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, atau menjadi keselamatan bagi kita. Dialah contoh teladan. Kalau kita manusia mempunyai banyak kekurangan, kesilapan, dan keburukan-keburukan, tidak ada kita yang sempurna. Tapi kita masih berusaha untuk sempurna dengan kekuatan Roh Kudus. Dan akhirnya nanti Yesus juga yang akan menyempurnakan kita supaya kita layak duduk bersama Yesus di surga, tempat yang kekal. Bapak Pendeta, sepanjang melayani, adakah sosok di GKPS ini yang Bapak Pendeta kagumi? Kira-kira siapa sih yang menjadi panutan
bagi Bapak Pendeta di gereja GKPS? So, di GKPS yang saya kagumi yaitu Pendeta Samuel Purba dan kemudian Pendeta Armensius Munte. Saya melihat kedua sosok ini ya suatu teladan dalam pelayanan yang mau turun ke lapangan, ke jemaat untuk melayani dan menyentuh hati jemaat. Dan ini sudah saya rasakan ketika saya ikut pekan olahraga sekolah minggu. Ketika saya sekolah minggu, anak-anak, Pendeta Samuel Purba ini ikut dia memberikan semangat, bertepuk tangan, tertawa, memegang murid sekolah minggu dan memeluk bersama-sama dengan dunia anak-anak. Dan itu merupakan suatu ya berkat, sentuhan-sentuhan, kedekatan membuat kita menjadi sejuk. Juga Pendeta Munte tetap tertawa, mau melayani, ya setiap berjumpa selalu kita sejuk. Dan inilah sosok yang saya kagumi. Ya, Bapak Pendeta, dalam memasuki pensiun ini, apakah Bapak Pendeta mungkin punya rencana khusus atau adakah yang ingin dijalankan ke depan setelah menjadi pendeta? Setelah masuk pensiun, yang saya lakukan adalah tetap melayani. Melayani sesuai dengan kemampuan saya. Melayani, membantu pendeta resort yang ada di tempat saya. Baik menyampaikan firman Tuhan di gereja, dan juga dalam kebaktian rumah tangga atau pertongguan. Dan kemudian dalam masa-masa pensiun saya memakai masa saya ini untuk membaca dan menulis. Yang pada saat saya aktif menjadi pendeta, sulit saya lakukan. Sehingga saat ini saya sedang menulis autobiografi saya sendiri dan juga buku tentang renungan-renungan atau khotbah. Dan kemudian secara khusus, dan ini sesuatu yang harus dibicarakan, yaitu mengadakan perkunjungan kebaktian kebangunan rohani pada suatu tempat di desa. Ini akan dibicarakan melalui seksi, misalnya seksi Bapak yang akan berkunjung kepada suatu daerah dan kita ikut melayani, dan ini sesuatu pekerjaan yang khusus di mana saya bisa bebas untuk keliling untuk mengadakan kebaktian. Dan inilah cita-cita saya masa pensiun. Baik Bapak Pendeta, terima kasih untuk waktunya dan juga cerita yang dibagikan. Kiranya Bapak Pendeta tetap sehat dan juga tetap semangat di dalam segala pelayanannya. Terakhir, saya sampaikan juga upasa Irutun selanjutnya. Irutun lang raminus. Aha pelang naswa. Anggo kita marhasoman Tuhan Yesus.